Kabar baik, jelang lawan Filipina, Sintayong akhirnya resmi panggil Ramadhan Sananta dan Jendre Van. Presiden FAM marah, Malaysia dipastikan pulang lebih cepat dari Piala AFF 2024 usai Thailand kalahkan Singapura. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Thailand memuncaki klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 dan otomatis lolos ke babak semifinal. Dalam laga terbarunya, tim berjuluk Gajah Perang itu sukses mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 di Stadion Nasional Kallang, Singapura. Mereka berbalik menang setelah sempat tertinggal 2 gol dan menjadi tim pertama yang lolos ke Piala AFF tahun ini. Sementara itu, kekalahan ini membuat posisi dan poin Singapura tak beranjak dari posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan timnas Malaysia turun ke peringkat keempat klasemen sementara grup A Piala AFF 2024. Hasil itu dialami Harimau Malaya usai Kamboja meraih kemenangan atas Timor Leste. Kamboja meraih kemenangan dramatis melawan Timor Leste di Stadion Olimpiade Phnom Penh pada Selasa 17 Desember 2024. Kemenangan ini membuat Kamboja mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Jumlah poin ini sama dengan Malaysia yang turun ke peringkat keempat. Sedangkan buat Timor Leste, kekalahan ini membuat mereka mengakhiri turnamen tanpa meraih 1 poin pun. Saat ini puncak klasemen grup A masih ditempati oleh Thailand. Kemenangan ini disambut sukacita oleh pendukung Kamboja. Hal ini karena peluang untuk bersaing memperebutkan tiket lolos di atas kertas masih terbuka, walaupun di pertandingan terakhir akan bertemu dengan lawan tangguh yaitu Thailand. Sedangkan Malaysia akan melakoni laga hidup mati melawan Singapura yang kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 6 poin. Tidak ada kata lain bagi Malaysia kecuali menang sebagai syarat lolos ke babak semifinal. Selain itu, sejumlah syarat perlu dipenuhi timnas Malaysia untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Saat ini, Malaysia dalam posisi terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 1-0 dari Thailand. Akibat kekalahan tersebut, Malaysia turun ke peringkat keempat klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi 4 poin. Pasalnya, pada saat bersamaan, Kamboja menang atas Timor Leste. Malaysia yang memiliki 4 poin hanya menyisakan 1 pertandingan melawan Singapura. Sementara Singapura yang kini di peringkat kedua mengoleksi 6 poin dan masih memiliki sisa 2 laga. Menghadapi Singapura yang unggul 2 poin bisa jadi pertarungan berat untuk Harimau Malaya. Tim asuhan Pau Marti Vicente ini masih punya peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Meski begitu, pesaing Malaysia untuk lolos ke semifinal bukan saja Singapura, melainkan ada Kamboja. Sedangkan Thailand diprediksi tanpa kesulitan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah hampir memainkan seluruh amunisinya untuk menghadapi persaingan grup B Piala AFF 2024. Namun dari 3 pertandingan masih ada segelintir nama yang belum diturunkan. Sintayong tercatat membawa total 24 pemain untuk Piala AFF tahun ini. Dari semua pemain timnas Indonesia yang didaftarkan, masih ada 2 pemain yang sampai saat ini belum memperoleh kesempatan bermain. Apabila melihat peluangnya, kecil kemungkinan para pemain ini bakal diturunkan oleh Sintayong. Pasalnya, posisi-posisi tersebut merupakan area yang sangat vital dan sudah mendapatkan sosok yang jadi andalan utama. Selain 2 pemain yang belum diturunkan pada 3 pertandingan grup B ini, ada pula beberapa nama yang tercatat sangat minim kesempatannya bermain di Piala AFF 2024. Di sisi lain, pemain penyerang timnas Indonesia belum berhasil menampilkan performa terbaiknya di Piala AFF 2024. Dalam 3 pertandingan yang telah dimainkan, tim Indonesia berhasil mencetak 4 dan semuanya dihasilkan oleh pemain yang bukan posisi striker. Keempat gol tersebut dicetak oleh pemain belakang dengan Muhammad Ferrari menyumbang 2 gol, sementara Kadek Ariel dan Asnawi Mangkualam masing-masing menyumbang 1 gol. Meskipun gol Asnawi Mangkualam ke gawang Myanmar berasal dari tendangan keras setelah menerima lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, gol tersebut dianggap sebagai gol bunuh diri Zin Yi Aung karena bola sempat mengenai tubuhnya sebelum masuk ke gawang. Penampilan lini depan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi perhatian banyak pihak.
Meski diperkuat oleh pemain seperti Rafael Struijk dan Hoki Caraka, mereka belum berhasil mencetak gol. Kedua pemain ini masih belum mampu memecah kebuntuan di lini serang sehingga menjadi sorotan dalam turnamen ini. Hoki Caraka diberi peluang 3 kali untuk menjadi pemain utama di lini depan, namun dia tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Di sisi lain, Rafael Struijk seringkali hanya duduk di bangku cadangan di bawah arahan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan baru sekali tampil sejak awal pertandingan. Hal ini dapat dimaklumi karena Rafael Struijk baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 8 Desember 2024, tepat sehari sebelum tim Garuda memulai kiprahnya di Piala AFF 2024. Ini memang menjadi kelemahan kita, harus diperbaiki oleh pelatih Sintayong. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, kata Arya Sunilingga. Walaupun kembali kita mempunyai striker yang sebenarnya bisa menjadi pelapis Rafael Struijk, tetapi mungkin tidak dipanggil oleh Sintayong. Arya tidak menyebutkan siapa penyerang yang bisa menjadi cadangan bagi Rafael Struijk. Meski demikian, ada 2 penyerang muda yang tidak dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kedua pemain tersebut adalah Ramadan Sananta dari Persis Solo dan Jan Revat. Tapi tidak apa-apa, semua akan terserah pelatih. Tetapi bagus, ini bagi kita untuk di ASEAN bisa kelihatan bahwa kita memiliki pemain-pemain yang bisa mengimbangi pemain senior negara lain, kata Arya. Pemilihan pemain memang sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih, dan meskipun beberapa pemain tidak terpilih, hal ini tetap menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta muda berbakat. Dengan adanya pemain muda yang mampu bersaing dengan pemain senior dari negara lain, hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia di kancah ASEAN. Pemain pertama yang masih belum memperoleh kesempatan bermain ialah Erlangga Setio. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini menghadapi persaingan yang ketat untuk bisa merebut kepercayaan Sintayong. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu lebih mengandalkan Cahya Supriyadi yang sudah bermain dalam 2 laga. Ketika Cahya Supriyadi harus absen mengalami cedera, sosok yang dipilih sebagai penggantinya ialah Dava Fasha. Jika melihat kiprah Cahya Supriyadi yang cukup konsisten di bawah Mister Gawang, bukan tidak mungkin Erlangga Setio akan terus-menerus jadi penghangat bangku cadangan hingga berakhirnya ajang Piala AFF tahun 2024. Mari kita doakan semoga melawan Filipina timnas Indonesia bisa meraih penuh dan mengoleksi banyak gol. Jika Anda setuju, berikan komentar Anda di kolom komentar.